Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha summa kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha walakin asabihu mungkin aslahu. Bahwa puji dan syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji pensucian jiwa yang tazkiyatun nafas, salah satu ilmu yang hukumnya fardu ain dari 3 ilmu yang fardu ain. Salah satunya tazkiyatun nafas. Hari ini kita akan mengkaji bagaimana bahagia dengan ridho kepada takdir Allah, atau ridho dengan takdir Allah merupakan kebahagiaan. Bagaimana orang hidup di dunia ini semua mengejar apa? Atau ingin meraih kebahagiaan. Salah satunya dalam konsep tazkiyatun nafas adalah ridho. Yang paling rendah itu apa? Menerima ketetapan Allah itu kan bertingkat. Paling rendah sabar. Itu paling apa? Pertama atau paling rendah. Yang tingkatan berikutnya apa? Ridho. Kalau mau lebih kuat lagi keimanannya, bersyukur. Coba. Sabar, ridho, syukur. Kita bahas ridho. Yang bermuara pada apa? Kebahagiaan. Dalam kitab Minhajul Qasidin Imam Ibnu Qudamah, yang mana kitab ini sebenarnya waktu itu kita jelaskan ringkasan atau intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, ya. Pada pembahasan bagaimana bahagia atau senang, ya, dengan ridho, dengan takdir Allah, ketetapan Allah, atau ya ridho itu tadi. Jadi Allah ridho kepada kita juga harus apa? Ridho terhadap takdir. Berat. Hadisnya bagaimana itu yang sering dibaca dalam zikir raditu billah. Ternyata itu dibaca, dilazimi zikir pagi petang menjadi apa? Kalau kita sampai pada pemaknaan yang mendalam, bahagia kita dapat. Alhamdulillah, salawat dan salam kita senantiasa sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang
istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Dalam kitab ini beliau menerangkan bahwa siapa yang sudah dikuasai kesenangan untuk bersanding, maka tiada lain keinginannya kecuali bersanding bersama dengan kekasih. Ya. Senangnya bersamaan atau dalam keadaan bersanding dengan kekasih. Siapa kekasih yang dimaksud? Untuk sampai pada kebahagiaan, kesenangan itu tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan mencintai Allah, ya. Jadi kesenangan bersanding dengan Allah itu sebagai sebuah prinsip, ya, atau komitmen hidup. Bagaimana kita bersanding ini kan bisa bermakna juga kholwat, berdua, ya. Hanya kita dan hanya diri kita dan Allah. Utamanya mulai yang memungkinkan sebenarnya bila tidak ada proses pendidikan, sudah lulus santri itu kan mulai itu sendiri gitu. Tahajud itu tidak berjamaah, tetapi bagaimana ibadah fardiyah masing-masing individu dirinya dengan Allah. Ada qaul, ya, Abdul Wahid bin Zaid berkata, aku pernah bertanya kepada seorang rahib, apa yang membuat engkau suka menyendiri? Pertanyaannya begitu. Jawabannya, andai kata engkau sudah merasakan nikmat menyendiri, tentu engkau akan lebih suka menyendiri. Kapan seorang hamba bisa merasakan kelezatan menyendiri? Ini maknanya bersanding dengan Allah. Jangan dianggap menyendiri itu menyendiri yang murni manusia saja, tapi hakikatnya kita bagaimana menyendiri itu berkholwat dengan Allah. Kemudian dilanjutkan, jika cinta sudah tulus, maka engkau akan melepaskan diri dari pergaulan manusia. Orang yang mengejar ketenaran sudah pasti di sini lelah, gitu ya. Apa namanya? Apalagi sibuk memikirkan penilaian orang, gitu ya, terkait barang milik pribadi, ya, kendaraan, apa HP, apa rumah, semua ingin dinilai oleh orang. Ujung-ujungnya apa? Sibuk dengan penilaian manusia sampai pada posisi bagaimana biar disebut orang kaya. Ini kan hawa nafsunya diperturutkan mengejar harta. Setelah mengejar harta, orang itu pada akhirnya berubah, ingin punya jabatan. Bagaimana bisa memperoleh jabatan? Hubungannya dengan apa? Ketenaran, kan, kemasyhuran, tersohor. Berbagai upaya dilakukan, ya. Itu dalam keramaian yang aslinya sepi, gitu. Dia butuh sekali dengan penilaian orang, ya, lelah. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah kelihatannya sendiri. Ya memang dia nggak banyak berurusan dengan manusia, maka kemudian hakikatnya dia bahagia, bersanding dengan Allah.
Coba, yang Fikri bayangkan, ya. Ini santri kawanmu ini banyak nih. Kalau kita ingin hidup ini tidak banyak beban, ya, tidak banyak urusan, memikirkan apa yang Allah perintahkan. Hari-hari itu kita isi dengan amal-amal soleh yang Allah ridhoi. Enggak banyak berurusan dengan pertanggungjawaban hisab di akhirat nanti, dengan banyak grup, dengan banyak apa? Teman, circle, bestie, macam-macam gak karuan. Itu semua akan berinteraksi, dan ketika berinteraksi nantinya di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Isinya itu pertemanan itu apa? Komunikasi isinya apa? Muamalahnya apa yang dilakukan? Udah man, ini ngobrol aja. Gus. Taklim ngobrol ya akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan berarti kalau sudah taklim selesai urusannya. Ya. Hadirin Allah, kemasyhuran itu banyak kemudian menjebak manusia, ketenaran itu, tertipu deh. Ya. Selain hisab yang berat tadi, berinteraksi dengan siapapun. Udah kira kalau Abah Diki muridnya satu kelas 20 enggak ditanya satu-satu 20 itu. Ditanya. 5 ya ditanya 5, 20 ditanya 20. Entah bagaimana hatinya menatanya. Apalagi kalau dihubungkan dengan keikhlasan dan hadirnya hati ruh ya dalam mengajar, dan gangguan-gangguan itu materi dan kebutuhan-kebutuhan hidup atau apa yang kemudian bisa mengganggu, mengotori. Ya, sudahlah muridnya banyak, hisabnya banyak, gajinya kecil, apakah pusing ya Pak? Gitu. Amanahnya besar, tanggung jawabnya berat, mukafaahnya kecil. Derita di atas derita itu. Sudah begitu terpaksa ruh ikhlasnya hilang. Wah, dunia akhirat bangkrut. Cobalah senangilah apa yang Allah takdirkan. Bukan kita lari dari tantangan berjuang ya. Tapi jagalah hati, jagalah niat. Apa yang mendasari itu? Terus seberapa ukur kemampuan diri, seberapa mampu saya mengemban amanah itu. Berbalik kepada kompetensi ya, kafaah, punya kapabel apa enggak. Alhamdulillah, bagaimana kita hidup ini dekat dengan Allah, bersanding dengan Allah, maknanya dalam naungan ridho Allah. Setiap langkah kita dinilai kebaikan, amal soleh, ketaatan, ya, pengabdian kepada Allah. Untuk bisa memperoleh itu sangat berat, ya. Sangat berat. Banyaklah ujian-ujian yang harus dilalui, ya. Hadirin Allah, nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu patut kita renungi bahwa Allah ya menjadikan putus asa dan kesenangan ada dalam keyakinan dan ridho. Ulang-ulang. Sahabat siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
Qol berkata, sesungguhnya Allah menjadikan putus asa dan rasa senang ada dalam keyakinan dan ridho. Apa tadi? Keyakinan dan ridho. Menjadikan kekhawatiran dan kesedihan dalam keraguan dan kemarahan. Jadi Allah meletakkan apa? Kesenangan itu kalau kita punya keyakinan yang benar dan ridho terhadap takdir Allah, baru kita itu jadi orang senang dan tidak putus asa. Tapi sebaliknya apa tadi? Galau, khawatir, sedih, ragu dan marah. Marah kan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Ragu itu apa yang dia lakukan itu gak enak loh. Dia malah harus terus melakukan karena takdir Allah tetap berjalan nih. Tapi dia kemudian ada keraguan, pasti ya. Ragu-ragunya ini berujung pada penolakan sebenarnya, itu tidak menerima ketetapan Allah. Psikolog Islam menyimpulkan sebab masalah depresi, ya, penyakit-penyakit yang disebabkan awalnya itu karena tidak menerima ketetapan Allah. Penyakit kejiwaan itu disebabkan apa? Manusianya tidak menerima ketetapan Allah. Nanti kemana-mana itu, ya, bahkan bisa kepada penyakit fisik, medis, bukan hanya psikis. Tuh. Santri yang memahami, ya Lukman, memahami, menuntut ilmu perintah-perintah guru, ya, menghafallah, menulislah, meresum, ya, semualah yang ditugaskan itu dengan keyakinan bahwa menuntut ilmu itu amalan mulia, gitu ya, worldview-nya. Ibadah berada di jalan Allah. Keyakinan Luqman seperti itu, ya bahagia. Beratnya itu, susah payahnya itu menjadi apa? Ringan. Kalau memang terasa berat itu, Luqman akan berpikir ini kan kesulitan sesaat yang nantinya membawa kepada kebahagiaan, utamanya kenikmatan di akhirat nanti bila sudah masuk surga. Dia punya keyakinan begitu. Kuatlah itu. Ya, manusia yang paling pokok keyakinan. Yang dia lakukan Allah ridhoi, mantap itu kaki, melangkahkan kakinya. Ya. Jadi apa? Berpikir hati-hati dalam melangkah, yakin ketika memutuskan memilih melakukan sesuatu atau mengeksekusi hatinya, saya mau membaca Al-Quran, saya mau menghafal, saya mau mengerjakan PR, menulis, ini bagus, menulis, fikri, itu yakin ini dalam rangka menuntut ilmu, ya, dalam rangka ibadah, dalam rangka menggapai ridho Allah. Keyakinannya begitu. Pasti ya, santri yang seperti itu bahagia, ya. Kemudian digambarkan bahwa ridho itu berat, ya, berat kalau orang itu keras hatinya dan dia menjadi apa? Budak hawa nafsu. Maka bertentangan dengan nafsu keridhaan. Nafsu itu tidak suka.
meridhoi takdir Allah, hawa nafsu itu tidak suka. Ya. Ada ayat yang menerangkan bahwa siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka dia akan atau Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Artinya musibah yang menimpa seseorang, ini musibah nih. Tadi kan kesulitan dalam belajar, sekarang musibah. Lalu dia menyadari bahwa musibah itu datangnya dari Allah. Itu gimana istirja itu? Surat apa dulu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Imran ya? Apa kalau? Bagaimana? Awalnya sebelum inna lillahi. Istirja itu ketika mendapatkan musibah dari Allah, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah, sediri-diri kita yang mengucapkan itu milik Allah. Dan sesungguhnya yang milik Allah itu atau semua milik Allah itu wa inna ilaihi raji'un, pasti akan kembali. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Terus innallaha ma'as sabirin. Terus wa idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa hikmah musibah itu? Yang Allah berikan kepada hambanya. Coba logika berpikir santri, kita semua paham. Hidup ini apa? Ujian pada dasarnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Umumnya ujian dipahami musibah atau bala yang enggak disukai. Orang yang memahami akidah dengan benar bahwa kenikmatan kesehatan berarti kelapangan rezeki ya, nikmat gitu yang kita sukai itu juga menjadi ujian yang kemudian bermuara pada sabar dan syukur, imma syakira wa imma kafur. Dalam menghadapi musibah itu, apakah dia kemudian atau tidak ada pilihannya hidup ujian? Di dalam ujian itu akidah kita menerangkan baik itu kenikmatan ya, kesehatan, harta yang melimpah, nikmat-nikmat yang kita sukai itu juga ujian. Atau yang memang jelas terang benderang manusia paham kalau dapat musibah, kehilangan harta, kehilangan keluarga itu atau fisiknya sakit itu ujian. Itu sudah terang. Maka asal Allah Subhanahu wa taala tidak marah, tidak jengkel kepada kita, berarti sebaliknya ridho. Itu kondisi apakah mendapat nikmat atau mendapat musibah itu tidak jadi masalah. Seorang muslim itu kerangka berpikir hidupnya begitu worldview-nya. Tinggal dia bagaimana menyikapi ujian. Ketika nikmat dia harus punya kewajiban apa? Bersyukur dan menggunakan nikmatnya untuk taqarrub ila Allah, tasarrufkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah.
Jika dia mendapat musibah, kan musibah kemudian berfungsi untuk kemudian jalan pahala sabar diperoleh, dan itu menjadi sebab dia masuk surga karena sabar. Selain itu juga musibah juga bisa menjadi kafarah, pelebur dosa. Jadi tidak ada masalah. Ajaban li amri mukmin, menakjubkan, ajaib ya semua keadaan seorang mukmin. In asobat dorau, kalau dia mendapatkan apa atau tertimpa hal yang musibah ya, fasobaru. Kalau kemudian dia mendapatkan kenikmatan, dia apa kata Nabi? Fasyakaro, dia bersyukur, kan gak ada masalah. Hidup dalam koridor naungan ridho Allah, berdampingan dengan Allah, maknanya seluruh aktivitasnya diridhoi. Tidak ada orang sendiri kalau dia paham Allah kemudian bersamanya. Dan ini yang kita kerja dalam qalbun salim, itulah hati yang bisa selamat, yang bisa dekat dengan Allah, sampai kepada Allah. Nah, supaya bisa terwujud ternyata kita harus memerangi nafsu, karena bertentangan. Ridho tadi, nafsu musuhnya gitu. Ridho kan menerima, nafsu nggak terima gitu, menolak ya. Jadi Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin ini kemudian menerangkan bahwa ridho itu bisa digambarkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan nafsu. Ridho digambarkan bertentangan dengan nafsu. Jelasnya yaitu jika ada suatu penderitaan yang dialami seseorang atau menimpa seseorang, dia merasakan dan mengalami penderitaan itu, namun dia ridho dan mengharapkan tambahan penderitaannya dengan akalnya, sekalipun dia membencinya dengan tabiatnya. Gimana ini? Karena dia akan mendapatkan pahala ya Pak. Wah ini mah ya susah sekali. Bagaimana dia malah keadaan ujian musibahnya itu terus ada, nggak apa-apa, malah ditambah. Akalnya malah memahami ya, dengan besarnya pahala yang diterima itu, sekiranya mampu tambah nggak apa-apa gitu kalau mampu ya, karena Allah takdirkannya ukuran musibahnya mungkin 1, 2, 3, tiap orang macam-macamnya ya sudah begitu saja karena Allah yang kuasa. Tapi ini dalam pembahasan ini, kalau sekiranya dia ingin deritanya ditambah, coba supaya apa? Pahalanya semakin besar. Akalnya itu kayak begitu, walaupun pasti tabiat manusia nggak suka. Ya. Ini makanya terjadi apa? Dialog dan konflik itu antara akal dan hati. Akal kan berpikir, ya toh, kalau ini deritanya semakin berat, pahalanya semakin besar. Kalbunya kemudian, wah deritanya kayak begini, ya berat gitu, pengen hilang malahan, karena dia akan mendapatkan pahala-pahala itu. Jadi yang jadi masalah itu kan sikap pemahamannya terhadap ujian, gitu. Contoh, orang yang ditangani atau sedang diobati, sakit nggak? Disuntik misalnya, diurut atau dibekam, sakit nggak itu sakit lah, ditusuk, disedot ya, dipijit atau dioperasi misalnya, ataupun minum obat juga nggak enak kan, pahit ya. Maka kemudian dia ridho kepada tindakan tabib atau dokter itu dan mengharapkan apa? Kesembuhan. Coba. Satu sisi dia
kesakitan, kepahitan, ya. Sisi yang lain pasca diobati berharap apa? Sembuh. Satu sisi ujian yang dirasakan itu sakit, gitu sedih, gitu pilu habis itu. Ditinggal rabi kali. Oh, apa layangan pedot gitu, putus. Jadi putus nggak apa-apa ya, Di. Yang sakit sudah putus masih rindu. Wah, berarti gimana itu? Apalagi habis itu, woi, gimana mau gemuk? Gitu ya, dengan paham sakit yang diderita itu, dia sadar bahwa nanti akan memperoleh pahala. Ya. Meskipun ya kondisi normalnya nggak mau atau berat. Iya loh, berat. Ya. Begitu pula beliau contohkan orang yang merantau nih, ya, bepergian jauh, ingin cari keuntungan, berdagang umpamanya. Dia sadar di perjalanan itu nisful adab, separuh siksa, sulit. Mau buang air kecil, buang air besar harus nunggu ya. Kalau dia tidak pergi kan gampang saja. Separuh dari siksa. Tapi karena dia paham betul loh, nanti kalau dia sudah sampai kepada tujuannya dapat untung besar gitu. Ya. Sakit menerima ketetapan Allah, kemudian ridho, nanti di akhirat Allah akan membalas dengan pahala yang besar. Itu berkecamuk di hatinya begitu itu. Maka dia meskipun sulit perjalanan nanti akan untung. Akhirnya apa? Ya dilakoni, tetap dijalani. Ya, perjalanan itu tetap dilalui walaupun sulit dan berat. Dia nyari ridho, ya kan? Ridho. Ya nggak apa-apa lah, yang penting nanti untung, yang penting nanti bisa dapat uang banyak, kan begitu. Kenapa nggak dilakukan? Nggak apa-apa lah, payah-payah ngulang hafalan din sulit, capek mulutnya, nggak apa-apa lah, nanti dapat surga. Dan begitu harusnya. Gitu ya. Bagaimana kesuksesan itu? Ini rumusnya nih, catat nih. Intelligence question ditambah apa? Emotional question ditambah apa? Spiritual question. Jadilah sukses. Tiga-tiganya itu saling sinergi melahirkan kesuksesan. Yang spiritual ini yang hubungannya dengan kita. Yang orang yang kuat ridho kepada Allah, umpama gagal bisnis, umpamanya belajar belum berhasil, umpamanya sakit ya, sampai meninggal keluarganya, dia yakini ya, dia ridho kepada ketetapan Allah, dan nanti panennya di akhirat kelak dia akan terima. Pemahaman dia sadar akan itu membuat dia senang dengan seluruh ketetapan Allah dan menyadari kehambaan makhluk dia, abdi dia sadar. Itu yang boleh Allah begitu. Dengan ujian-ujian yang terus menghampiri itu, pasti manusia menjadi lembut, menjadi mudah untuk mengingat Allah. Ya. Siapapun ya orangnya yang mendapatkan cobaan dari Allah, dia yakin kepada Allah akan menolong atau berhasil melalui ujian itu.
ya, berhasil lulus kalau dia ridho. Nah, ini. Dan bolehlah berharap ujian itu menjadi penggugur dosa. Yang kedua, boleh mengharap pahala. Iya kan? Doanya gimana? Allahumma ajurni fi musibatin wahluf li khairan minha. Ya Allah, apa artinya? Berikanlah atau jadikanlah pahala dari musibah yang aku alami atau yang aku terima, dan gantilah dengan yang lebih baik. Coba. Memang doanya begitu. Nah, orang-orang yang ridho bil qada ini, apalagi tadi di awal habis sampaikan, yang paling tinggi apa? Syukur. Ya tentu kita kalau hilang motornya nggak langsung bilang alhamdulillah gitu. Ya apa ya keimanan setinggi itu pasti kan sedih gitu. Tapi kalau sekiranya mampu, ini kondisi-kondisi tertentu, apa ini yang HP-nya hilang, kemudian dia bersyukur kepada Allah atas cobaan itu. Ya Allah, bersyukur atas cobaan itu. Boleh jadi keadaannya seperti ini karena dia sudah dikuasai apa? Rasa cinta. Orang yang Abi Rizdo benci kemudian merusakkan barang kesayangan milik Abi Rizdo, gimana ini? Oh, dibandingkan yang merusakkan itu orang yang dicintai atau kekasihnya. Bagaimana rasa maaf itu? Mudah untuk yang dicintai, bahkan mungkin bisa ya udahlah nggak apa-apa. Anaknya sendiri misalnya, istrinya sendiri dong, pacarnya, oh pacarnya sih, ya kan? Kan diuji begitu. Nah kalau antum sudah memiliki rasa cinta kepada Allah yang tinggi gitu ya, karena Allah yang menakdirkan hilangnya barang yang kita miliki itu, atau orang yang kita cintai itu hilang, nggak ada masalah. Rasa cinta kita kepada Allah itu kemudian membuat ringan seluruh ujian. Nah, bolak-balik habis sampaikan bilang ibadah khauf, roja, mahabbah. Ya. Yang ngasih duit Lutfi siapa untuk bayar pondok? Dua orang tua kan? Kapan-kapan kedua orang tua dari belakang mukul gitu, pas gelap gitu. Pas kemudian Lutfi ingin membalas, siapa berani mukul itu? Kemudian lampunya dihidupkan. Bapak, Abi, ayah, gimana ini? Maafin atau ngelawan? Maafin. Allah yang beri ujian, Allah yang beri nikmat. Masa kita nggak terima kepada Allah? Begitu. Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmatnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan nggak ada lah seimbang-seimbangnya. Apalah yang kemarin Abi datangi sakit ya, Abi suruh hitung Pak Prof, apa iya sakitnya selama setahun ya kemarin ya, berapa hari gitu, setahun sakitnya mungkin seminggu atau 2 minggu. Hari yang sehat berarti nikmat sehat Allah kasih 365 dikurangi 2 pekan. Masih berapa? 320-an hari sehatnya. Sakitnya 2 pekan. Masa kita mau melupa-lupakan? Tidak sabar dengan 15 hari yang sakit selama setahun. Bisa beri ini sakit berapa? 3 hari ya. Bayar kemudian berdoa gak sembuh-sembuh, atau kemudian protes, kok gak sayang Allah sama saya sakit gak sembuh-sembuh, sudah berobat gak sembuh-sembuh. Nah, macam-macam pikirannya itu. Apa mau disuruh mati, mau dicabut nyawanya, bisa birin kan kira-kira begitu. Bermacam-macam itu. Apa namanya, kekacauan pikirannya.
Alhamdulillah, rasa cinta kepada Allah ini yang menjadi sebab ya kebahagiaan itu. Orang yang jatuh cinta katanya kan mabuk ya di bahasanya, apa namanya, lupa ya. Jadi dia tidak kerasa gitu. Cobalah cinta kepada Allah itu kemudian kita miliki, dan ujian-ujian yang Allah berikan itu tidak terasa. Kita bisa merasakan lebih banyak nikmatnya, dan memang begitu ya. Banyak yang Allah berikan, ya Allah yang kabul, banyak yang Allah kabulkan. Kalau misalnya konteks doa, ya penderitaan ya seakan tak terasa karena cintanya yang mendalam. Nah, ini ya mendalam ini menjadi yang harus digarisbawahi. Seberapa besar atau seberapa dalam rasa cinta kita kepada Allah, sehingga berbuah ridho tengah-tengah kan, sabar biasa saja, ridho tengah-tengah, makom tertinggi bersyukur sekalipun lahiriahnya dikatakan orang musibah, lahiriahnya dikatakan orang sakit ya, bencana, tapi dia bisa bersyukur. Apalagi dengan begitu dia khusyuk ibadah kepada Allah, daripada sehat banyak pikirannya macam-macam yang ingin diraih, keinginannya sangat banyak, mengganggu kekhusyukan ibadah. Maka dalam 1 tahun diberi sakit, mudah-mudahan inabah, kemarin kita bahas, kembali kepada Allah dengan kasih sayang Allah berupa ujian penyakit atau kesempitan lainnya. Hadirin Allah, jelas ya bahwa ridho sulit diraih karena apa? Bertentangan dengan hawa nafsu. Ya, manusia banyak yang akhirnya apa? Menjadi budak hawa nafsu. Ya. Itu juga yang kemudian bisa menggambarkan sahabat-sahabat Nabi yang disiksa. Siapa itu? Hah? Siapa? Abu Dzar, Bilal. Semua yang masuk Islam kemudian disiksa, umpamanya terpotong anggota tubuhnya, itu tidak terasa. Sebab rasa cintanya kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasul, itu membuat rasa itu hilang. Ya, ini nggak masalah. Ya, tetap dia berada pada akidah, berada pada dinul Islam ini meskipun disiksa, ya, meskipun apa? Disakiti. Seperti itu, ya, orang-orang yang imannya tinggi, orang-orang yang yakin kepada Allah. Hadirin Allah, dalam menerima ketetapan Allah ini, bagaimana kita saksikan kisah ya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dikisahkan di sini. Mereka ya memotong jari-jari tangan mereka tanpa merasakan sakit. Tuh. Dikisahkan bahwa cinta yang amat mendalam bisa menghilangkan rasa sakit. Cinta yang amat mendalam bisa menghilangkan rasa sakit. Hal ini bisa digambarkan dalam cinta kepada seseorang sebagaimana yang dikisahkan, kami mempunyai seorang tetangga yang jatuh cinta kepada seorang gadis, dan cintanya itu pun diterima sang gadis dengan senang hati.
sambil duduk laki-laki itu membantu membuat sup yang dibuat sang gadis. Selagi laki-laki itu menggerak-gerakkan kuali, sang gadis menjerit hingga membuat laki-laki kekasihnya terkejut dan tanpa sadar memasukkan tangannya ke dalam kuali. Tuh nemen ya. Sementara dia tidak mengetahuinya. Ya Allah, ya, nemen loh. Kisah ini dikuatkan dengan para wanita yang menyaksikan Nabi Yusuf alaihissalam, lalu mereka memotong jari-jari tangan mereka tanpa merasakan sakit. Jadi jelas bahwa ridho terhadap sesuatu yang bertentangan dengan nafsu, nah ini poinnya, bukan sesuatu hal yang mustahil. Jika hal ini bisa terjadi pada hak makhluk, maka hal yang sama juga bisa terjadi pada hak Allah. Terlebih lagi untuk kepentingan akhirat, ya. Untuk kepentingan akhirat. Adalah Allah, orang-orang yang beriman, ya, itu nomor satu yang dicintai apa? Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dengan Allah itu nemen, ya, amat sangat cinta, ya. Dan cinta kepada Allah itu bukan berarti Allah membalasnya dengan nikmat terus. Coba, ini tabiat kehidupan. Hadisnya, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Tulis. Apa, Pak? Sesungguhnya innallaha idza, apabila Allah ahabba, mencintai seorang, ya, hamba, abdan, justru malah ibtalahu. Allah akan memberikan ujian, ya musibah, ya nggak punya duit, ya sakit, ya diambil anggota keluarganya, ya mungkin bangkrut usahanya. Tuh. Jadi senangilah apa yang Allah takdirkan. Di situ kemudian kebahagiaan, ya, keridhaan, kesenangan bisa kita peroleh. Bahwa seluruh yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Ya, diungkas begitu. Gus, apa yang tulis? Seluruh yang Allah tetapkan, takdirkan kepada diri kita, itulah yang terbaik. Dengan keilmu maha alimnya Allah, maha bijaksananya Allah, yang mana kita ini layak lamuna saya nggak ngerti, cuma mau ngerti sedikit. Nata lamuna saya nggak ngerti banyak, ya. Hal-hal yang kemudian mengandung hikmah itu lama mungkin kita bisa paham, ya. Hikmah dari setiap kejadian peristiwa itu. Maka sikap terbaik ridho bil qada. Wallahu bitakbir. Al-insanu bitakhir wallahu bitakbir. Manusia hanya bisa berusaha merencanakan, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana tadi? Bersanding bersama Allah, itulah kebahagiaan. Tentu di dalamnya ridho. Meraih ridho sulit sebab ridho bertentangan dengan hawa nafsu. Manusia tidak menyukai. Ujian bukan hanya berupa musibah, ya, bala, tapi ujian juga berbentuk
kenikmatan atau kelapangan, kesehatan semua hakikatnya adalah ujian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.